Kenapa Anies Baswedan hampir mustahil jadi presiden? Mari kita bicara tanpa basa-basi. Anies Baswedan adalah salah satu politisi paling pintar di Indonesia. Retorikanya rapi, wawasannya luas. Tapi justru disitulah masalahnya. Karena politik Indonesia tidak dimenangkan oleh siapa yang paling pintar, melainkan oleh siapa yang paling bisa diterima oleh semua orang. Dan di titik inilah Anies selalu gagal. Sejak Pilkada DKI Jakarta 2017, satu stigma menempel sangat kuat. Politik identitas berbasis agama. Banyak yang mencoba menyangkal. Banyak yang bilang, itu bukan Anies, itu pendukungnya. Tapi dalam politik, persepsi jauh lebih mematikan daripada niat. Faktanya, Anies tidak pernah benar-benar memutus narasi itu secara keras dan tegas. Tidak ada momen di mana ia berdiri dan berkata, "Ini salah, hentikan, saya menolak politik agama." Yang ada justru sikap ambigu, diam, membiarkan, menikmati dukungan yang datang dari polarisasi itu. Dan publik melihatnya. Bagi sebagian besar pemilih moderat dan swing voters, Anies bukan lagi sekedar Anies. Ia adalah simbol satu kubu agama tertentu. Ini masalah besar. Indonesia bukan negara satu identitas. Indonesia adalah negara kompromi. Presiden Indonesia harus terasa aman bagi minoritas, moderat, nasionalis, bahkan yang apolitis. Begitu seorang kandidat dicurigai bermain di wilayah agama, kepercayaan publik langsung runtuh. Perlahan, diam-diam, tapi pasti. Orang tidak akan teriak menolak Anies, mereka hanya tidak memilihnya. Masalah kedua, Anies terlalu elitis. Pidatonya indah, kalimatnya panjang, penuh istilah moral, keadilan, dan filosofi. Tapi rakyat kecil tidak hidup dari metafora. Rakyat ingin tahu harga beras, lapangan kerja, rasa aman, dan stabilitas. Di mata banyak pemilih, Anies adalah akademisi yang bermain politik, bukan politisi yang tumbuh dari bawah. Dan dalam demokrasi, kesan seperti itu mematikan. Masalah ketiga, basis pendukung Anies keras tapi sempit. Pendukungnya sangat vokal, militan, berisik di media sosial. Tapi politik nasional tidak dimenangkan di Twitter, TikTok, atau kolom komentar. Politik dimenangkan oleh mesin partai, struktur sampai RT, logistik, dan jaringan kekuasaan. Dan Anies tidak punya itu. Ia tidak punya partai yang mati-matian membelanya. Ia tidak punya barisan elit yang rela pasang badan. Koalisinya rapuh, cair, dan penuh hitung-hitungan. Begitu tekanan datang, koalisinya bubar. Masalah keempat, Anies terlalu moralistik di arena yang brutal. Ia bicara etika, keadilan, dan nilai, tapi tidak sesuai dengan apa yang dilakukannya. Sementara lawan bicaranya bermain di wilayah realitas, kekuasaan, jaringan, dan kompromi. Politik Indonesia bukan ruang seminar, ini arena tempur, dan moral tanpa kekuatan struktural hanya akan jadi slogan. Masalah kelima, dan ini yang paling fatal, politik identitas tidak pernah menang 2 kali di tingkat nasional. Ia mungkin efektif di momen tertentu, tapi dalam jangka panjang ia menciptakan ketakutan kolektif. Banyak pemilih berpikir, kalau dia menang, Indonesia akan jadi milik siapa? Dan begitu pertanyaan itu muncul, seorang kandidat sudah kalah. Apakah Anies bodoh? Tidak. Apakah Anies jahat? Juga tidak. Tapi politik bukan soal niat baik. Politik soal siapa yang paling sedikit ditakuti oleh publik. Dan selama Anies tidak memutus total stigma polarisasi agama, tidak membangun citra inklusif yang nyata bukan simbolik, dan tetap bermain di wilayah elitis dan moralistik, maka posisinya akan selalu sama. Selalu diilu-ilukan pendukungnya, dan selalu gagal mengumpulkan suara mayoritas. Dalam politik Indonesia, yang membuat orang ragu sudah kalah sebelum hari pencoblosan.